Perhatikanlah apa yang kita pelajari hari ini, betapa berbahaya dan kelirunya ajaran-ajaran gereja. Selama berabad-abad, gereja menyatakan bahwa aturan makanan berdasarkan Taurat telah dihapuskan. Namun, ajaran ini bertentangan dengan Alkitab, dengan ajaran Yeshua, serta dengan praktik para rasul. Apabila gereja mengajarkan bahwa seseorang boleh memakan babi, kerang, atau hewan-hewan lain yang najis, maka hal tersebut secara langsung bertentangan dengan firman Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam Taurat. Oleh karena itu, ajaran tersebut tidak dapat berasal dari Tuhan, melainkan merupakan tradisi manusia yang bersifat kafir. Penggenapan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh Yeshua. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17-18 tertulis, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Banyak teolog berpendapat bahwa menggenapi berarti menghapuskan. Namun, apabila dicermati dengan saksama, jika menggenapi berarti menghapuskan, maka Yeshua juga telah menghapuskan kebenaran. Ia juga akan menghapuskan kasih. Hal ini merupakan suatu kontradiksi dan akan menjadikan perkataannya tidak berlaku. Yeshua sendiri menjelaskan makna menggenapi. Menggenapi kebenaran Matius pasal 3 ayat 15. Pada saat baptisannya, Yeshua berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan." Ia menggenapi kebenaran bukan dengan menghapuskannya, melainkan dengan menjalaninya. Menggenapi kasih Yohanes pasal 15 ayat 9-10. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Menggenapi kasih berarti menaati perintah-perintah dan hidup di dalam kasihnya. Kata Yunani plo berarti memenuhi, meneguhkan, melengkapi, serta menunjukkan makna yang sesungguhnya. Yeshua tidak meniadakan Taurat. Ia menggenapinya secara sempurna melalui hidupnya dan memperlihatkan pemahaman yang benar kepada kita. Kesalahpahaman dan ajaran gereja. Dalam Injil Markus pasal 7, gereja sering mengklaim bahwa Yeshua telah menghapus semua hukum makanan. Namun, bagian tersebut sebenarnya hanya membahas tentang tradisi manusia terkait pembasuhan tangan. Yeshua menegaskan bahwa dosa berasal dari hati, bukan dari makanan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, penglihatan tentang hewan najis kerap disalahpahami. Petrus sendiri menjelaskan maknanya, "Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau tidak tahir." Dalam Roma pasal 14 dan 1 Timotius pasal 4, Paulus berbicara mengenai puasa, vegetarian, serta makanan yang boleh dikonsumsi, bukan tentang penghapusan hukum makanan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5 tertulis, "Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa." Hanya apa yang dikuduskan oleh firman Tuhan yang boleh dimakan. Babi dan kerang tidak pernah dikuduskan dalam Taurat. Praktik para rasul dan jemaat mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ditegaskan bahwa para rasul tetap menaati Taurat. Paulus sendiri tidak pernah memakan makanan najis dan tetap hidup sesuai dengan Taurat. Seluruh jemaat mula-mula mematuhi hukum makanan. Baru kemudian gereja yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa non-Yahudi menolak hukum-hukum tersebut. Kesaksian Alkitab Yesaya pasal 66 ayat 16-17. "Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan." Bahkan dalam penghakiman pada akhir zaman, persoalan makanan najis tetap memiliki peranan. Tuhan tidak mengubah perintah-perintahnya. Penutup pengikut yang sejati. Yeshua berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes pukul 10.30. Jika ia satu dengan Bapa, maka ia menaati perintah-perintah sebagaimana kehendak Bapa. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku mengikuti Yeshua harus melakukan apa yang ia lakukan. Pemuridan yang sejati menuntut pertobatan dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya mereka yang menaati perintah-perintah dan mengikuti Yeshua yang berjalan dalam terang yang sejati. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Yohanes pukul 14.15. Dengan demikian, seseorang benar-benar menjadi pengikut Mesias yang sejati, bukan berdasarkan tradisi gereja, melainkan berdasarkan kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci.
Hanya dengan cara inilah seseorang mengikuti terang yang sejati, Tuhan yang benar, dan Mesias yang telah diutusnya.